Sama hadir pada acara yang dilaksanakan oleh Ikatan Dai Indonesia Cabang Probolinggo, yaitu Malam Bina Iman dan Takwa atau dikenal dengan MABIT. Insya Allah rangkaian acara kita pada malam ini dan insya Allah dilanjut sampai besok subuh. Insya Allah pada malam ini kita awali dengan kajian. Setelah itu nanti acara santai tilawah sambil mungkin ngopi, dan insya Allah nanti 2:30 malam kita akan qiyamul lail, dan pada subuh dilanjutkan lagi dengan kajian, dan setelah itu sarapan bareng. Insya Allah itu rangkaian yang kita lakukan, dan setelah itu mungkin kita persiapan menuju Ramadan yang insya Allah sekitar 38 hari lagi ya tergantung mau ikut pemerintah, ikut Muhammadiyah. Insya Allah, jadi kita mempersiapkan, dan bulan inilah bulan untuk persiapan. Makanya IKADI mengajak kita dan mengingatkan, ayo kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Insya Allah tema kajian kita pada malam ini adalah dakwah hidup mulia di jalan dakwah. Karena dakwah ini kita mengenal Islam, kita mengenal Allah karena adanya dakwah. Sehingga dakwah ini merupakan jalan yang mulia, jalannya para rasul dan nabi. Sehingga di dalam ayat Al-Fussilat ayat 33 dijelaskan bahwa, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim. Jadi inilah perkataan yang paling mulia, adalah itu mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada la ilaha illallah. Sehingga insyaallah pada malam ini kita akan mendengarkan taujih, ceramah, dan kita mengambil hikmah dari guru kita Ustaz Wahyu DLC, yaitu dakwah merupakan jalan para nabi dan rasul. Bagaimana mereka menjadi orang yang kita selalu doakan. Makanya ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa ketika orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri, maka dia akan mati kerdil. Tetapi ketika dia akan punya karya, dia memikirkan umat, maka dia akan mati mulia. Untuk itu kami mohon kepada Ustaz Wahyudi, setelah ini tapi sebelumnya kita buka dulu dengan baca basmalah, dan untuk lebih menguatkan hati kita mohon kepada Ustaz Mudahar untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاعطوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومن يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua dan iman-iman kita semakin bertambah karena membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya adalah kita akan membenarkan bersama taujih. Kita minta Ustaz Wahyudi memberikan taujih pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih semangat lagi untuk menjuru kebaikan pada diri kita, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat kita, yaitu dakwah merupakan jalan para nabi dan rasul. Kepada Ustaz Wahyudi kami persilahkan.
agak maju biar rame. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah kita diberikan kemampuan, diberikan kemauan untuk menempuh perjalanan menuju masjid yang penuh barokah ini, untuk belajar satu ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keutamaan, fadilah, pahala orang-orang yang menuntut ilmu. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Dakwah adalah jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Hadihi sabili," inilah jalanku, inilah jalan hidupku.
Apa jalan hidup beliau? Ad'u ilallah, aku mengajak menuju Allah. Dalam tafsir Al-Jalalain, ad'u ila dinillah, aku mengajak menuju agama Allah, menuju sistem hidup, menuju aturan hidup yang telah diturunkan oleh Allah. Ala basiratin, basirah dalam tafsir Al-Jalalain hujjah wadihah, di atas hujjah yang jelas. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, mengaku mengikuti Nabi Muhammad, mengaku kita pengikut Nabi Muhammad, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali berdakwah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kalau ditanya kita ini pengikutnya Nabi Muhammad atau bukan, kita pasti mengaku kita pengikut Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku kita pengikut Nabi Muhammad, mari kita buktikan pengakuan itu dengan berdakwah, dengan benar-benar menempuh jalan hidup yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah. Ulama mengatakan siapa yang menjadikan dakwah, menjadikan mengajak kebaikan itu sebagai kesibukannya, sebagai kebiasaannya, berarti dia telah mendapatkan keuntungan yang besar, karena dia telah mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, semua waktunya digunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Semua waktu beliau digunakan habis untuk mengajak kepada kebaikan. Maka orang yang derajatnya paling dekat dengan derajat kenabian, dengan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling semangat dakwahnya. Di antara kita yang derajatnya paling dekat dengan derajat kemuliaan yang telah dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemuliaan beliau itu melebihi malaikat Jibril, ya, melebihi malaikat. Oleh karena itu dalam kisah Isra Mi'raj, di ketinggian tertentu Jibril sudah tidak bisa naik lagi. Kenapa, kata Rasulullah, ini engkau sudah menjadi temanku sejak di bumi, naik langit 1, 2, 3.
Apa kata Jibril? Setiap kita ada makomnya masing-masing, kedudukan yang telah dicapai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi malaikat Jibril. Orang yang paling dekat derajat kemuliaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling semangat dakwahnya, yang paling semangat dakwahnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang paling semangat dakwahnya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan derajat manusia itu ada 3. Derajat manusia itu ada 3. Derajat yang paling tinggi seperti malaikat, derajat seperti malaikat. Ada manusia yang derajatnya seperti malaikat, kerjaannya memberikan manfaat kepada orang lain, memasukkan kebahagiaan dalam diri orang lain, ke dalam hati orang lain. Itu derajat, ada orang-orang seperti itu. Visinya, misinya itu ingin membahagiakan orang lain, ingin memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain. Ini derajat yang paling tinggi. Ada manusia yang seperti itu. Ada derajat yang kedua, derajat seperti binatang ternak, al-bahaim wal jamadat, dan seperti benda-benda mati. Nah, manusia di derajat ini mereka tidak memberikan manfaat kepada orang lain, tapi tidak berbahaya. Tidak memberikan manfaat tapi tidak berbahaya. Ini derajat kedua. Derajat ketiga, derajat seperti derajat yang paling rendah ini ya. Al-aqarib wal hayyat ad-dariyat, derajat kalajengking, ular ya, dan binatang-binatang yang membahayakan. Jadi ada manusia itu kerjaannya membahayakan, bukan membahagiakan. Ada orang-orang yang kerjaannya berbuat jahat, kriminal, mengganggu orang lain. Ada yang seperti itu. Pikirannya itu menipu, bagaimana menipu orang. Ini derajat yang paling rendah. Nah, derajat yang paling tinggi tadi disebutkan adalah derajat seperti derajatnya malaikat. Orang-orang yang pikirannya itu bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Visi misinya itu bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat yang diberikan kepada orang lain ada 2 macam. Ada manfaat din, ada manfaat dunia. Ada orang-orang yang memberikan bantuan duniawi, diberi bantuan beras, memberikan bantuan beras, minyak, uang, atau hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, yang lebih tinggi, yang lebih
yang lebih bermanfaat daripada duniawi itu orang-orang yang memberikan manfaat din, yaitu orang-orang yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah dari keburukan, kemungkaran. Ulama mengatakan tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain menyamai manfaat yang diberikan oleh orang-orang yang berdakwah kepada orang lain. Ya. Jadi orang yang paling bermanfaat itu adalah orang yang berdakwah, yang mengajak orang lain pada keburukan, melebihi manfaatnya orang-orang yang memberikan beras, sembako dan seterusnya itu. Lebih dari itu. Ya. Maka di sini kita mengetahui tingginya derajat kemuliaan yang dicapai oleh orang-orang yang berdakwah, yang ngajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Bahkan umat Islam ini menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ya, jadi ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu kan artinya kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik umat terbaik, ya. Terbaik itu dibandingkan dengan siapa? Bukan dibandingkan dengan orang-orang kafir sekarang, bukan. Karena orang kafir itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak bisa umat Islam dibandingkan dengan mereka. Orang kafir tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran walau syurbata ma. Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah, ya maka orang kafir tidak akan diberikan minum, ya. Tidak ada nilainya orang kafir di sisi Allah. Nah, umat Islam menjadi umat terbaik dibandingkan bukan dengan orang kafir, tapi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, dengan umatnya Nabi Nuh, nabi-nabi terdahulu. Kita masih lebih baik. Apa sifat umat terbaik ini yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh orang lain kepada al-ma'ruf, kebaikan, dan kalian mencegah orang lain melakukan keburukan. Ini sifat umat yang paling baik dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Jadi kemuliaan umat Islam ini terletak pada dakwah. Umat ini kalau ingin Allah berikan kemenangan, kemuliaan, kejayaan, ya, maka tidak ada pilihan kecuali kembali berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya mungkin, ya, bagaimana saya berdakwah? Saya kan bukan ustadz, ya, bukan bukan lulusan pesantren, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kalian terima dariku walaupun satu ayat, ya. Walaupun satu ayat.
ulama mengatakan kalau kita belajar syarat-syarat sahnya sholat misalnya, atau kita belajar rukun-rukun sholat, misalnya kita sudah belajar rukun-rukun sholat, kemudian di samping kita ketika kita sholat berjamaah, di samping kita ini tidak memenuhi rukun sholatnya tidak sesuai dengan rukun-rukunnya, maka kita wajib menyampaikan rukun-rukun sholat yang sudah kita pelajari itu kepada dia, walaupun dia tidak bertanya kepada kita, ya. Walaupun dia tidak bertanya kepada kita, wajib kita hukumnya. Ya, jadi kalau kita sudah belajar satu ilmu, misalnya rukun sholat saja, rukun sholat sudah kita pelajari, kita amalkan, ada orang tidak sesuai rukun, maka kita wajib menyampaikan rukun sholat kepada dia meskipun dia tidak bertanya, wajib hukumnya. Kita tahu bahwa menutup aurat wajib, ya, kita tahu menutup aurat itu wajib, ya. Kemudian ada tetangga kita yang tidak menutup aurat, kita mampu untuk mengingatkan, kita mampu untuk menyampaikan bahwa menutup aurat itu wajib. Misalnya laki-laki, ya, laki-laki dari pusar sampai laki-laki itu auratnya antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu masuk aurat mana? Tidak masuk aurat. Pusar dan lutut tidak masuk aurat. Cuman untuk kesempurnaan melaksanakan yang wajib, sebagian untuk menyempurnakan yang wajib, pusar dan sebagian lutut itu juga wajib ditutup. Sebagian lutut bagian bawah tidak. Misalnya sudah kita tahu itu, oh ini aurat laki-laki seperti itu. Kemudian kita melihat, ya, saudara kita, tetangga kita, atau teman kita, misalnya ketika main bola atau tidak menutup aurat. Kita mampu untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari itu, satu ilmu misalnya, ini tentang aurat laki-laki saja misalnya, satu ilmu misalnya, ya, aurat laki-laki, dan itu wajib, hukumnya wajib menutup aurat itu, bukan sunnah, ya. Dan yang wajib dipelajari, wajib disampaikan. Ada saudara teman kita yang tidak menutup aurat, ya, kelihatan pahanya misalnya, dan kita mampu untuk menyampaikan ilmu itu kepada dia, kita mampu untuk menyampaikan ilmu itu kepada dia, tapi kita tidak menyampaikan, kita ikut dosa. Dia dosa, kita ikut dosa, ya. Dia dosa, kita ikut dosa, ya. Jadi dakwah itu bukan hanya masalah mengajak kepada yang sunnah, ya, wajib ini yang bahaya. Kalau kita lalai menyampaikan yang wajib, kemudian menyampaikan yang haram, nah ini yang bahaya. Kalau yang sunnah, ya mungkin lebih ringan daripada itu. Ini ilmu yang wajib ini yang kita tidak ada rukhsah untuk tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak ada rukhsah. Ya. Maka dakwah itu sebenarnya tidak harus banyak ilmu. Ya. Satu ilmu seperti tadi, ilmu
aurat laki-laki misalnya ya. Paha termasuk aurat. Sudah ilmu itu saja. Itu sudah mengharuskan kita menyampaikan kalau ada yang tidak tahu. Ya. Kalau ada yang melanggar harus kita sampaikan itu. Kalau tidak dia dosa, kita dosa. Ya. Nah, satu ilmu saja itu padahal. Ini yang makna balighu anni walau ayah. Satu saja ilmu itu sudah wajib kita. Ya. Nah, berapa banyak kalau begitu orang Islam itu yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tidak boleh. Jadi begini. Kalau orang itu dekat, misalnya tetangga kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita ya. Mereka melakukan kemungkaran. Ya, kemungkaran itu kan meninggalkan yang wajib atau melanggar yang atau melaksanakan yang haram ya, mengerjakan yang haram. Ini mungkar itu ya. Kalau itu orang-orang dekat ya. Nah, kita mampu menyampaikan tapi tidak menyampaikan, maka kita juga ikut dosa. Dia dosa, kita juga ikut dosa. Ya. Nah, kalau orang jauh, bagaimana kemungkaran di Amerika, kemungkaran yang ada di tempat jauh, kita tidak boleh ridho. Ya, kita tidak boleh ridho. Tidak boleh di hati kita ini ridho dengan kemungkaran dimanapun di bumi ini. Tidak boleh ridho di hati kita. Kalau ridho, kita juga ikut dosa. Meskipun jauh tempatnya, kita ridho, tidak apa-apa ya, tidak dosa. Meskipun kita tidak bisa menyampaikan, tapi kita ridho dengan kemungkaran yang ada di Amerika Serikat misalnya, ya kita juga ikut dosanya. Tidak boleh ridho dengan kemungkaran, tidak boleh ridho dengan kemungkaran. Ya, makanya selemah-lemah iman. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita melihat orang tidak menutup aurat, kita tidak ada ingkar sama sekali di hati kita. Ya, kalau tidak ada ingkar sama sekali, kita khawatir iman kita sudah ya. Karena itu wadzalika aful iman. Jangan sampai kita melihat kemungkaran itu iman yang minimal itu tidak ada ya. Yang melihat wanita yang tidak pakai jilbab misalnya, biasa-biasa saja, tidak ada ingkar sama sekali. Ini bahaya sekali ya. Harus ingkar walaupun dengan hati kalau misalnya tidak mampu. Nah, itu dakwah ya. Ini yang berbahaya, ini memang dakwah masalah yang wajib dan yang haram. Ini harus diperhatikan ya. Kalau perkara-perkara itu sunnah hukumnya atau makruh, kita mungkin lebih itu sebuah kemuliaan. Kalau kita juga semangat juga ngajak orang lain kepada yang sunnah, itu luar biasa. Semangat untuk ngajak orang lain kepada yang wajib saja ini banyak sekali yang meninggalkan. Bahkan kita kadang meninggalkan. Na'udzubillah ya. Menjadi dakwah itu bukan pekerjaannya ustadz saja ya, bukan pekerjaannya ustadz saja. Ada ustadz misalnya lulusan pesantren, tapi dia tidak ingkar kepada kemungkaran di sekitarnya. Ya, kemungkaran misalnya ada satu daerah ya. Di situ misalnya ada kemungkaran ya. Ada kemungkaran. Misalnya tadilah ada yang tidak menutup aurat misalnya. Ya. Kemudian tidak ada yang nahi mungkar sama sekali. Dosa semuanya itu. Dosa semuanya orang-orang di situ. Fardu kifayah itu hukumnya. Satu yang nahi mungkar, gugur sudah bagi yang lain. Ya. Itu. Dosa semuanya. Jangan anggap ringan ya, dosa semuanya itu. Makanya kalau diadab semuanya sudah oleh Allah. Ya, na'udzubillah. Ya. Nah, jadi sama seperti misalnya ya, kewajiban di antara kewajiban ya
di antara kewajiban seorang wali, seorang wali itu menyuruh anaknya sholat, menyuruh anak yang sudah tamyiz, anak yang sudah umur 7 tahun kan disuruh sholat. Ya, maksudnya kewajiban orang tua nyuruh anaknya sholat ketika anaknya sudah usia tamyiz. Kemudian misalnya di daerah kita anak tetangga kita sudah tamyiz misalnya, atau bahkan sudah balik, dia tidak sholat, ya. Misalnya dia bermain sebelum asar sampai maghrib, misalnya bermain, tidak sholat sama sekali. Orang tuanya tidak nyuruh. Kita wajib nyuruh, meskipun kita bukan orang tuanya, wajib kita. Jadi nyuruh anak yang sudah tamyiz, apalagi balik ya, untuk sholat, itu bukan hanya kewajiban wali, bukan hanya kewajiban orang tua, bukan. Orang tua, wali, kewajiban terbesar, ya, sampai tidak nyuruh, sampai tidak ngajari agama kepada keluarganya, apalagi suami ya, apalagi ayah, dituntut nanti di hari kiamat oleh anak dan istrinya, sebagaimana diriwayatkan awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Yang pertama yang terikat, yang berhubungan dengan seorang laki-laki pada hari kiamat adalah istri dan anaknya. Yaqulun, istri dan anak-anak itu akan mengatakan, ya Rabbana khudh haqqana min hadar rajul, wahai Rabb kami, ambil hak kami dari orang ini. Kenapa? Fa innahu lam yu'allimna umura dinana, karena laki-laki ini tidak ngajari kami din kami. Jadi ngajari din, ngajari Islam kepada istri dan anak-anak itu hukumnya wajib. Ilmu yang wajib ya, ilmu yang wajib. Jadi ada ilmu itu ada yang hukumnya wajib, ada ilmu itu yang hukumnya wajib ain, ada yang wajib kifayah, ada yang sunnah. Ilmu yang wajib misalnya sholat wajib, sholat 5 waktu sholat. Maka wajib seorang suami ngajari istrinya sholat, wajib seorang ayah ngajari anaknya sholat, wajib hukumnya. Kalau bukan hanya nyuruh sholat, yang ngajari syarat sah sholat apa, rukun sholat ada berapa misalnya ya. Nah, sehingga sholat itu dikerjakan dengan sesuai dengan syarat dan rukunnya, sah sholatnya ya. Wajib. Kalau seorang ayah, seorang suami tidak punya ilmu yang wajib itu, wajib baginya untuk menyuruh istri dan anaknya keluar kepada ulama untuk belajar, atau dia yang belajar ke ulama kemudian menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya ya. Nah, ini yang banyak meninggalkan ini. Wajib hukumnya. Istri tidak tahu misalnya ilmu tentang haid, ilmu tentang istihadah, ilmu tentang nifas ya, wajib suami ngajari. Apa istihadah itu misalnya? Berapa hari istihadah itu? Wajib. Kalau suami tidak punya ilmunya, suami wajib keluar, tanya pada ulama, lalu menyampaikan ke istrinya, atau menyuruh istrinya untuk keluar belajar. Wajib. Nah, jadi ini jangan dianggap enteng, terutama ilmu yang wajib ya. Saya ingin menekankan tentang ilmu yang wajib ini. Dalam hadis yang sering kita dengar ya, bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Apakah semua ilmu? Tidak semua ilmu yang wajib. Ada ilmu yang hukumnya ilmu yang wajib ain, fardu ain. Ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah ya. Ilmu yang fardu ain itu
Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Ini fardu ain nih. Ya. Jadi orang yang sudah balik, ini kalau orang-orang itu sudah balik, wajib dia belajar 2 kalimat syahadat. Wajib belajar maknanya, memahami maknanya dan meyakininya. Kalau ada keraguan, wajib dia belajar sampai keraguannya hilang. 2 kalimat syahadat ya, wajib. Ini setelah balik, anak itu balik, yang pertama kali, ilmu pertama kali yang wajib 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, kalau bagaimana sebelum balik, wajib bagi orang tuanya ngajari. Gitu. Anak sebelum balik ketika sudah usia tamyiz, itu para ulama mengatakan bukan hanya sholat, bukan hanya diajari sholat, diajari semua syariat yang zahir, termasuk akidah, ya, termasuk akidah. Wajib hukumnya, dosa orang tua ada ngajari. Ya, ini ilmu wajib nih, hati-hati. Ya. 2 kalimat syahadat, kemudian maknanya, meyakininya. Kalau sampai ada keraguan, wajib belajar sampai keraguannya hilang. Kalau di negerinya, di daerahnya ada syubhat-syubhat ahlul bid'ah, aliran-aliran sesat, sudah tersebar, wajib membentengi sejak sudah tamyiz. Itu sudah diajari akidah ahlus sunnah wal jamaah itu. Sudah tamyiz ya, di kitab Bushrul Karim, ini kitab fikih Bushrul Karim. Ketika pembahasan menyuruh anak sholat, itu disampaikan di situ, selain nyuruh anak sholat, semua syariat zahir, dan juga diajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah yang benar, bukan akidah yang menyimpang. Ya, sudah sejak awal sudah dibentengi. Jadi kalau sebelum balik, anaknya wajib belajar. Kalau sebelum balik tapi sudah tamyiz, orang tuanya wajib ngajari. Ya, hati-hati jangan sampai ditinggalkan, wajib ya. Dosa dakwah apalagi dakwah kepada keluarga. Jadi ini lebih khusus. Nah, jadi itu ilmu yang wajib. Kemudian ilmu yang wajib itu berkaitan dengan amalan yang wajib di waktu tertentu. Sholat misalnya ya. Ketika anak orang sudah balik, setelah syahadat, lalu masuk waktu zuhur, wajib dia belajar sholat. Bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana. Itu sebelum balik. Kalau setelah balik ya. Kalau sebelum balik, maka wajib orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ngajari, wajib orang lain yang tahu. Seperti tadi ya, kita tangganya, kita bukan orang tua, anak ini dibiarkan tidak sholat, tidak diajari sholat, ya kita wajib ngajari anak ini sholat. Kalau kita tahu caranya sholat, nah, jadi ilmu yang ada di kita itu wajib kita sampaikan kalau itu ilmu wajib ya. Nah, kemudian semua yang haram, ini zina itu harus disampaikan apa saja yang haram. Nah, juga yang banyak ditinggalkan, ilmu yang wajib tapi banyak ditinggalkan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, meskipun sesuatu itu mubah, ya, tidak boleh kita melakukannya kecuali setelah kita mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang akan kita lakukan itu. Contoh misalnya kita mau jual beli hukumnya wajib apa tidak? Tidak wajib. Tapi kalau kita sudah mau jualan, wajib kita tahu hukum jualan. Kita membeli, tidak wajib membeli. Tapi kalau kita mau membeli, wajib kita tahu hukum membeli, hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan membeli. Ya. Nah, kalau kita tahu ilmunya, kemudian kita di pasar misalnya melihat ada
yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sah jual beli, kita wajib menyampaikannya. Ini tidak sesuai syarat-syarat sah. Kalau kita mampu ya, wajib. Khawatir mereka kalau itu sampai menjatuhkan pada yang haram, itu berdakwah seperti itu. Nah ini kemudian yang berhubungan dengan hati. Hati itu juga punya amalan. Kalau fisik ya, anggota tubuh kita ini amalannya contohnya sholat, haji, itu amalan fisik. Hati itu juga punya amalan. Nah, hati itu juga ada kewajiban hati, maksiat hati, ada. Apa contohnya kewajiban hati? Syukur, wajib. Sabar, wajib. Apa contoh maksiat hati? Riya misalnya, haram. Apalagi? Hasad, haram, maksiat hati. Apalagi? Dendam, haram. Nah itu. Nah kalau kita kata para ulama, kalau hati kita sehat, tidak usah kita belajar bagaimana mengobati hati kita. Tapi kalau hati kita sakit, wajib kita belajar untuk mengobati hati kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, tanda hati kita sakit itu, hati yang sakit itu begini: kalau ada selain Allah lebih kita cintai daripada Allah, berarti hati kita sakit. Kalau ada selain Allah lebih kita cintai daripada Allah, berarti hati kita sakit. Dari sini kata Imam Ghazali diketahui kebanyakan hati sakit kecuali yang illa man rahimullah, kecuali yang Allah rahmati. Ya. Yang wajib dipelajari, wajib diajarkan, wajib didakwahkan. Ya. Yang wajib dipelajari, wajib diajarkan. Ya, wajib diajarkan. Ikhwani fiddin, Azzani wa azzakumullah. Maka mari kita terus-menerus belajar, dan apa ilmu yang sudah kita dapatkan itu kita amalkan, dan kita kalau itu ilmu wajib kita kita sampaikan. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, kewajiban hati ya. Di antara kewajiban hati yang disebutkan oleh Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq itu bagus. Ini rata-rata dipelajari di pesantren di Indonesia. Kitab Sulamut Taufiq itu berisi ilmu yang wajib, baik dalam ilmu akidah, ilmu fikih maupun ilmu akhlak tentang hati. Di antara kewajiban hati adalah rahmah. Kita harus punya sifat hati kita harus punya sifat rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang, kasihan. Melihat saudara kita yang terjatuh pada kemungkaran, kepada yang haram, kita wajib kasihan. Ya, wajib kasihan. Ulama mengatakan, "Man lam yandur lil usati bi ainir rahmah faqad kharaja an tariqil haq." Siapapun yang melihat orang yang bermaksiat itu bukan dengan pandangan kasihan, ya, berarti dia telah keluar dari jalur kebenaran. Kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, orang yang judi, bermaksiat begini, wajib kita kasihan. Sifat Rasulullah itu. Rasulullah itu, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Harus ada rahmat dalam hati kita, kasihan melihat orang-orang yang bermaksiat, melihat orang-orang yang meninggalkan kewajiban, kasihan melihat orang-orang yang terjatuh mengerjakan yang haram, harus kasihan. Adapun hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nah, kita juga ingin saudara kita seperti kita, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, itu sudah keutamaan.
Nah, rahmah kepada yang orang kafir pun harus kita punya rahmah. Kasihan orang kafir itu. Ya, makanya Rasulullah itu kalau ada orang kafir sampai meninggal belum masuk Islam itu luar biasa, beliau kayak nyesal sekali itu. Ini berarti sudah masuk neraka ini. Tidak boleh kita ridho satupun manusia masuk neraka. Tidak boleh. Ya, kita tidak ridho dimanapun manusia. Sampai ada manusia yang masuk neraka kita harus kasihan. Ya, tidak boleh ada yang masuk neraka. Kita harus kasihan. Harus ada rahmah. Itu wajib. Nah, jadi minimal ada doa. Ya, ketika kita melihat saudara-saudara kita, apalagi umat Muhammad ya, di zamannya penulis Sulamut Taufik itu pun beliau mengatakan kebanyakan manusia itu jahil bisyara'. Manusia itu tidak tahu syariat. Tidak tahu syariat kebanyakan manusia. Ya. Khonifiddina azani wasakumullah, maka sudah besoknya ya. Sebelumnya lagi. Nah ini maka rahmah, rahim dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Rasulullah ya. Laqad ja'akum, ini sering kita dengar, terutama di bulan Rabiul Awal ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kalian, dari kalangan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ay sa'ab 'alaihi. Sulit bagi beliau itu ma'anittum, ma khalaftum, melihat kalian itu melanggar aturan Allah. Berat bagi beliau itu ya. Tak bisa beliau itu, susah kalau sampai melihat umatnya itu melanggar aturan Allah ya. Karena mengakibatkan masuk neraka. Itu sifat Nabi Muhammad SAW ya. Azizun alaihi ma'anittum, ya berat sekali. Maka kenapa kok tadi itu manusia yang paling dekat derajat kemuliaannya dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi dan rasul adalah manusia yang paling semangat berdakwah. Yang paling semangat berdakwah. Dan Masya Allah ketika orang itu ketika orang itu mengikuti ajakan kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus. Ya, walaupun kita sudah di alam kubur ya, walaupun sudah di alam kubur. Yang diantara dan banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan pahala yang besar yang didapatkan bagi orang-orang berdakwah. Intinya bahwa berdakwah itu bukan terkhusus para ustadz, para ulama yang banyak ilmunya ya. Ini terutama para ayah, para suami ya, juga kita yang sudah tahu ilmu ya, itu wajib untuk disampaikan. Kalau tidak maka kita juga ikut dosa ya, padahal kita mampu untuk menyampaikan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, semangat untuk terus-menerus belajar ya, terus-menerus belajar dan terus-menerus mengajar ya, terus-menerus mengajar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan oleh Saudara bahwa jika kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, maka tentunya kita wajib untuk berdakwah, karena berdakwah adalah pekerjaan utama para Rasulullah.
Dakwah yang pertama adalah dakwah pada diri kita sendiri, pada keluarga, ke tetangga dan masyarakat sekitar. Buktinya salah satu indikasi iman kita ketika mungkin ke tetangga kita ada yang tidak berpakaian syar'i atau waktunya sholat tidak sholat, minimal kita mengajak atau tidak itu ketika tidak ikut sholat. Mungkin itu dan lebihnya lagi. Mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan? Ya silakan. Ada dia. Langsung saja pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dakwah, bila mana ada seorang muslim mengumandangkan azan dan di dalam azan tersebut kan ada ajakan untuk beribadah, apakah azan itu sama dengan dakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Azan termasuk dakwah. Makanya ulama berbeda pendapat. Yang afdal itu azan atau jadi imam. Ya, kenapa? Karena dalam azan ada dakwah. Kenapa ulama berbeda pendapat? Karena dalam azan ada dakwah. Kalau jadi imam, ya kalau dalam azan ada dakwah, ya makanya termasuk. Jadi intinya termasuk ya bahwa dalam azan ada dakwah. Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, dakwah yang diharapkan sebenarnya hanya sampai ke pengetahuan saja. Maksud saya hanya mensiarkan saja bahwa ini benar atau tidak, ataukah sampai ke perubahan perilaku. Yang perubahan perilaku berarti setelah dia tahu bahwa ini salah, maka dia tidak melakukan itu dan kemudian mau melakukan sesuatu yang seharusnya. Dengan tingkatan dakwah. Sebenarnya yang kita inginkan itu adalah sebenarnya kan perubahan perilaku. Tidak hanya kita seperti ini saat kajian ini kan, itu kan hanya sampai ke level ini saja. Cuma tahu saja bahwa saya ini yang benar, ini yang salah. Nanti apakah mereka mau melakukan atau tidak itu kan di luar itu. Maksudnya itu kan hanya Allah memberikan hidayah. Maka yang sebenarnya yang kita inginkan, apa yang kita lakukan yang dibaca dengan dakwah derajat Rasulullah itu adalah apakah hanya sekedar kita kasih tahu saja atau kita sampai ke perubahan perilaku saja, atau sampai ke perubahan perilaku gitu. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan bahwa dakwah itu ya sampai perubahan perilaku ya. Ketika kita melihat kemungkaran itu kan dirubah ya perilakunya. Cuman nanti jadi perilaku betul sampai targetnya adalah perubahan perilaku. Nanti ada tahapan ketika kita seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki kepemimpinan, misalnya kita seorang suami, ya, seorang ayah, kita punya al-wilayah. Di situ kita tidak hanya lisan, tidak hanya menyampaikan, tidak hanya ini istri kita tahu, anak kita tahu, enggak. Di situ kita punya kemampuan untuk merubahnya dengan kekuatan, dengan kepemimpinan itu. Maka harus, ya. Kalau tidak bisa berubah kecuali dengan itu. Makanya kan di umur 10 ya, anak umur 10 belum sholat, wajib dipukul. Wajib dipukul. Kalau apalagi kita sebagai pemimpin negeri misalnya, pemimpin jadi berat tuh ya, jadi wali kota, jadi presiden berat. Itu bisa dosa semua, dosanya Indonesia itu kalau sampai tidak nahi mungkar. Ya. Muslim jadi presiden, tidak nahi mungkar, ya. Tidak dengan kekuatan, dosa. Indonesia itu dosanya itu.
berat jadi pemimpin dia. Gitu ya. Jadi intinya perubahan perilaku. Kemudian nanti disesuaikan dengan kemampuan kita, apakah nanti maramikum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Ya, minimal kita ingkar. Ya. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi pertanyaan. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai dakwah tadi, kita itu membutuhkan sesuatu tentang paket. Kebutuhan kerja, jalan ke mall, ke pasar, bahkan kita pulang dari sini pun banyak kematian di jalan. Seperti buka aurat, celana pendek gitu. Apakah kita cukup hanya sekedar mengatakan Masya Allah, Astagfirullah? Apakah itu sudah membentengi kita dari kedoliman tadi? Terima kasih. Ya, tadi sesuai kemampuannya, kita sesuai kemampuan. Jadi begini, kalau kita mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan lisan, ya ada daerah tertentu di Probolinggo ini, saya lupa daerah mana di kabupaten ya. Di sana ada pesantren dan saya lupa apa di situ sekarang itu ada namanya Habib Hasan ya. Habib Hasan itu di situ di pesantren beliau, tapi masyarakatnya itu sudah mulai nurut ya. Jadi ada masyarakat dari Habib Hasan keluar, terus ada yang tidak pakai jilbab, pulang. Pakai jilbab, pulang itu pakai jilbab. Nah, kalau sudah seperti itu, ya wajib berarti. Jadi ada kemampuan orang masing-masing ya. Kalau kita ngomong terus kita yakin tidak diterima, ya berarti tidak mampu berarti. Kategorinya tidak mampu. Boleh, artinya gini. Jadi kalau kita kira-kira kalau kita nyampaikan pasti tidak diterima, boleh tidak nahi mungkar dengan lisan. Tapi kalau nahi mungkar dengan lisan, afdol, paham ya? Boleh tidak nahi mungkar dengan lisan, tapi nahi mungkar dengan lisan, meskipun kita yakin tidak mungkin ini diterima ini dakwah saya ini, tidak mungkin. Ya, terus kita tetap menyampaikan, afdol. Jadi kewajiban kita gugur ya, dengan melihat suasana kemungkaran, tapi kita tidak melaksanakan dengan yang ya Allah, astagfirullah. Apa kita sudah gugur kewajiban sebagai dakwah? Kalau gugurnya itu ketika misalnya itu di daerah kita ya, sudah ada yang nahi mungkar, ya, dah gugur. Tapi kalau tidak ada yang nahi mungkar sama sekali, dosa semuanya, dah gugur. Fardu kifayah itu, ya, dah gugur. Harus ada. Tidak gugur maksud dengan hati semuanya. Kenapa kok dengan hati semuanya? Ya. Jadi harus ada yang nahi mungkar mencegah itu. Wallahu a'lam. Baik, terakhir, baik. Kita mungkin kalau saya melihat dari pemaparan ini, saya melihat bahwa dakwah itu sebagian bisa dilakukan dengan lisan. Jadi kalau misalkan ini sesuatu yang mempunyai konteks sama tapi dilakukan bukan dengan lisan, ada amal orang misalkan walaupun kita tidak pakaian, misalkan kita melihat ada sekelompok pemuda yang kongkong di pinggir jalan, daripada mungkin banyak kemaksiatan bukan orang yang lewat, misalkan kita ajak, kita berikan misalkan bola voli gitu ya, kita ajak mereka ayo main voli aja daripada kita kongkong di pinggir jalan gitu ya. Atau mungkin dalam konteks yang lebih luas ya, misalkan saya sebagai anggota dewan ya, ketika saya melihat peredaran miras misalnya mulai marak dan kita mulai merancang membuat konsep tentang perda, misalkan tentang pelarangan minuman keras, apakah ini juga masih termasuk dakwah Islam? Karena konteksnya tadi sama amal baik. Ya. Jadi tahapannya itu begini. Ada yang pertama itu rahmah tadi, bahwa kita wajib kasihan
ketika kita melihat kemungkaran saudara kita terjatuh, bahkan orang kafir, wajib kita kasihan. Kemudian setelah ada itu rahmah itu dalam hati kita, yang kedua doa, kita doakan, ya jangan, jadi kita doakan. Setelah kita doakan, ada lisanul hal, ya, dakwah dengan lisanul hal, dakwah dengan perbuatan, ada seperti itu, mencontohkan, misalnya mencontohkan. Kemudian setelah itu lisanul maqal, dan ini sesuai dengan kapasitasnya. Ya, siapa yang kita dakwahi, harus tahu siapa yang kita dakwahi. Ya memang kalau di situ nanti dilihat apakah kita dengan kekuatan, apa dengan lisan kita, atau lisan orang lain, atau dengan tulisan. Ya. Jadi tidak harus dengan lisan kita. Kalau kita lihat orang ini, kalau dengan saya mungkin tidak diterima, kalau dengan orang tuanya diterima mungkin, atau dengan gurunya mungkin, dengan bisa seperti itu. Atau dengan tulisan, dengan sastra yang indah, dikirim surat. Ya kan ada dulu itu ya kisahnya ya, orang itu setiap ada kemungkaran di daerahnya itu dikirimi surat itu. Tapi dia menyembunyikan diri gitu ya. Jadi pokoknya dikirimi surat, kita tidak tahu siapa yang kirimi surat, tapi ya ada seperti itu. Nah itu dilihat nanti. Nah dan di waktu yang tepat, ya, di waktu yang tepat itu tahapan-tahapan. Jadi termasuk tadi, yang disampaikan oleh Pak Catur tadi ya, itu termasuk berubah ya, berubah. Tapi tetap nanti harus disampaikan yang haram ya, kalau itu haram. Ya, nanti cuman sebentar volley terus nanti main lagi karena dikira halal misalnya, mungkin dikira yang haram itu dikira halal misalnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaika wa hibbu bi hubbika an-nas wa mu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa ruddal muslimina ila dinika ruddan jamila. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Wansur ikhwanal mustad'afin wal mujahidin wa du'at fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah terima banyak jazakallahu kepada saudara yang telah mengingatkan kita kembali tentang wajibnya kita berdakwah, mulianya orang berdakwah, dan kewajiban dakwah. Dan insyaallah pada subuh akan dipertajam lagi oleh Ustaz Ahmad Arkom bagaimana kita berdakwah sesuai dengan peran kita masing-masing. Sebagai guru, sebagai dokter, sebagai dewan, bagaimana kita bisa berdakwah semaksimal mungkin. Apapun profesi kita, insya Allah kita bisa berdakwah. Dan insya Allah akan dipertajam lagi oleh Ustaz Ahmad Arkom, insya Allah pada subuh. Dan sesuai dengan yang kita bacakan, setelah ini kita kopi bareng. Setelah panitia sudah menyediakan kopi dan teh, didukung oleh promo kopi. Mana juragan promo kopi? Kita tadi ada snack juga. Dan 2:30 kita sholat qiyamul lail bersama dan dilanjutkan kajian pada subuh, dan setelah itu sarapan bareng. Mungkin itu jazakallahu Ustaz. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita itu berdakwah. Kita tutup dengan doa penutup majelis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi sudah disediakan di luar.